Adik-adik sekolah minggu semuanya, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita, diri kita untuk memulai ibadah online kita. Ayo adik-adik, apa yang harus kita persiapkan? Harus berpakaian rapi, duduk yang rapi, Alkitabnya disiapkan, persembahannya disiapkan. Setelah itu kita juga harus mempersiapkan hati kita, diri kita, semua tubuh, roh, dan jiwa kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah online kita, kakak mau tanya kabar dulu. Untuk seluruhnya ya, seluruhnya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kakak tanya semuanya ya. Semua adik-adik sekolah minggu 1 Resort Batam Barat. Kakak tanya kabarnya ya. Apa kabar sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat? Luar biasa. Berkat Tuhan, kita sehat. Oke? Yes. Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Sekarang kakak tanya dulu sukacitanya. Ada sukacita? Jo. Sukacita, sukacita. Terima kasih, semuanya kita sudah bersukacita. Karena Tuhan sangat baik, diberikan kesempatan kepada kita hari berganti hari. Sekarang kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bernyanyi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Sudah semangat, tidak ada yang ngantuk lagi. Kita akan memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Kita mau mengucap syukur lewat pujian ini. Kita sungguh-sungguh bernyanyi sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, selalu Tuhan memberikan berkat kepada kita. Naikkan hujan
Anak sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami dapat memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepada-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, Engkau yang empunya kuasa di surga di atas bumi. Amin. Sekolah minggu, kembali duduk. Oke adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan kembali dengan penuh sukacita. Kita mau bernyanyi, adalah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan dengan semangat, wajahnya bersukacita. Adalah sukacita di hatiku. Sekarang kita masuk ke titah dan ayat hafalan. Untuk minggu ini titah kita ambil dari yang diganti dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ganti titah kita, tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Amin. Sekarang saatnya ayat hafalan. Ayo yang menghafal ayat hafalan kita minggu lalu. Ayat hafalan kita tertulis pada Amsal 17 ayat 22. Ada yang belum hafal? Yang belum hafal bisa dibaca Alkitabnya. Kita sama-sama ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur,
tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu ayat hafalan kita minggu lalu. Untuk yang mau dihafal dalam minggu ini adalah tertulis dalam Amsal 6 ayat 20. Silakan ditulis. Untuk yang mau kita hafal, ayat hafalannya Amsal 6 ayat 20. Oke, kalau sudah dirapikan catatannya, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita lewat pujian Ku Rindu Firman-Mu. Shalom adik-adik semua. Apa kabar di hari Minggu ini? Iya, harapannya semua sehat-sehat, gak ada yang sakit, gak ada yang masuk rumah sakit. Semua sehat-sehat, semua belajar bagus di rumahnya ya. Iya, kita mau mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau berikan kesehatan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah kepadamu, walaupun masih di rumah kami masing-masing, walaupun masih online, tapi kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami, Engkau hadir di dalam pribadi kami, mengajari anak-anak sekolah minggu, supaya menjadi anak-anak yang baik dan yang pintar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Nah, tadi kan bawa Alkitab kan, coba dibuka Alkitabnya ya. Di mana itu, Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru ada Yohanes, ada 1 Yohanes, ada 2 Yohanes, ada 3 Yohanes. Jadi ini 3 Yohanes. Jadi di belakang sekali ya. Nah, buka Alkitabnya. Kita membaca bersama-sama ya. Sudah? Kalau sudah ketemu, mari kita sama-sama membaca. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya ke-4. Demikian dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku,
tak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, saya mau tanya nih sama semua sekolah minggu. Ada yang gak sakit seminggu ini? Coba, di mana? Di Viayu, di Sagulung, di Batu Haji, ada yang gak sakit seminggu ini? Oh, gak ada ya. Oh, jangan ada yang sakit-sakit ya. Karena gak enak kalau ada sakit kan. Semua sehat-sehat, semua diberkati kesehatannya supaya kita bisa belajar dengan baik, mampu menghadapi pandemi ini ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yohanes katakan, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, supaya engkau sehat-sehat saja. Nah, Yohanes berdoa untuk semua jemaat Tuhan, untuk semua anak-anak Tuhan, untuk semua anak-anak sekolah minggu. Apa doa Yohanes itu? Supaya sehat-sehat dan baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tubuhnya sehat, supaya jiwanya sehat. Apalagi doanya? Supaya anak-anak Tuhan itu sukacita selalu. Nah, begitu. Supaya anak-anak Tuhan semua hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan. Nah gitu ya. Kenapa? Karena Yohanes senang sekali. Bahkan dia katakan, sukacitaku yang terbesar ketika ku dengarkan anak-anak Tuhan semua di seluruh dunia ini, kalau mereka sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan hidup di dalam kebenaran. Itulah keinginannya. Jadi kalau ada didengarnya anak Tuhan itu bandal, kalau ada didengar anak Tuhan itu melawan sama mama bapaknya, kalau ada didengar anak Tuhan itu tidak mau belajar di rumah, sedih kali Yohanes, sedih sekali dia, ya kan? Nah, oleh karena itu dia ingin mendengar kalau semua anak-anak Tuhan di bumi ini baik-baik saja, menurut sama orang tua, tidak ada yang degil, tidak ada yang keras kepala, tidak ada yang melawan sama mamanya, tetapi mereka hidup di dalam firman Allah. Nah, senang sekali kalau dia mendengar kalau kita hidup di dalam kebaikan dan firman Allah. Nah, adik-adik semua, oleh karena itu supaya semua sehat, jasmani sehat, rohani sehat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur ya. Berdoa setiap bangun pagi, berdoa dan membaca firman Tuhan. Gitu ya. Setiap mau tidur berdoa dan membaca firman Tuhan. Bersyukur masih bangun, bersyukur kalau masih bisa dikasih mau tidur, gitu ya. Nah gitu dia. Jadi jangan ketika bangun pagi merepet-merepet, marah-marah. Ketika bangun pagi minta handphone. Ketika bangun pagi nangis-nangis, gitu ya. Tidak boleh adik-adik sekolah minggu. Maunya ketika bangun pagi lipat tangan, berdoa di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, bersyukur. Nah ketika kita sering bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, jasmani kita dan juga rohani kita semakin sehat, gitu ya. Jadi oleh karena itu ketika bangun pagi bersyukur, terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bangun, diberi kesempatan untuk berdoa, bersyukurlah karena masih diberi kehidupan. Itu yang pertama ya adik-adik. Begitu. Supaya sehat-sehat dalam kehidupan ini juga, yang kedua adalah rajin minum air putih. Karena 70% dalam hidup kita ada air. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu semua rajin minum. Apalagi panas sekali ya, terik sekali matahari. Nah banyak minum air putih. Kenapa? Karena air putih itu membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Membersihkan segala tubuh kita dari virus-virus. Jadi banyak-banyak minum air putih supaya sehat.
sehingga dikeluarkan dari keringat dan juga dari air seni, buang air kecil, virusnya supaya kita sehat. Itu yang kedua ya adik-adik. Yang ketiga, menghirup udara yang bersih. Gitu ya. Coba kalau 1 hari tidak minum, belum mati orangnya. Kalau 1 hari tidak makan, belum mati orangnya. Tapi kalau 1 hari tidak ada oksigen, udara bersih, pasti kita akan mati. Ya kan adik-adik? Oleh karena itu sering-sering menghirup udara segar supaya tubuh kita sehat. Nah, itu dia yang ketiga. Yang keempat adik-adik, rajin olahraga dan kena sinar matahari. Anak kecil, yang SD, yang remaja, semua rajin olahraga dan kena sinar matahari. Karena sinar matahari itu membantu ada vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita rajin olahraga, kena sinar matahari, kita sehat, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat. Nah, Yohanes katakan, senang sekali aku mendengarkan itu kalau anak-anak Tuhan itu sehat gitu. Ya, sudah itu yang kelima, makan teratur. Nah, makan teratur ya. Sekarang ini karena sekolahnya di rumah, jadi sembarang makannya. Tidak boleh adik-adik. Makannya harus teratur 3 kali sehari. Harus banyak makan sayur. Harus banyak makan buah. Supaya sehat. Nah, ada buah pisang, ada buah jeruk, ada pepaya, ada anggur, ada banyak dah. Semua buah-buahan dimakan. Banyak juga makan sayur supaya sehat. Dan makan juga harus teratur. Nah yang terakhir, tidur cukup. Jangan karena ada main game, karena bermain-main di luar sehingga tidak teratur untuk tidur. Kelemahan main game akhirnya lama kali tidurnya. Dan pagi-pagi tubuhnya tidak segar, tidak sehat. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu semuanya, dari yang kecil jangan banyak kali menonton film-film Korea, main game, nonton YouTube. Nah, diatur ya, jangan terlalu banyak kali, nanti otaknya sakit, pikirannya sakit, tubuhnya sakit. Kalau sakit nanti gimana? Sedihlah mama bapaknya gitu ya. Jadi ada 6 itu, bersyukur dan berdoa, minum air putih, menghirup udara segar, rajin olahraga, makan teratur, dan tidur teratur. Dan yang terakhir di masa-masa pandemi ini, rajin cuci tangan. Nah, ini ada bagaimana cara mencuci tangan ya adik-adik? Mencuci tangan dengan 6 langkah. Coba teliti ya dan pelajari dan sering-sering mencuci tangan dengan 6 langkah supaya tangannya bersih, supaya terhindar dari segala virus-virus corona. Nah, ya adik-adik, nah coba lihat cuplikannya ya. Nah, gimana mencuci tangan yang bersih? Ya, sudah dilihat ya dek? Jadi coba dengan teratur setiap hari, sesering mungkin mencuci tangan supaya kita semua sehat. Nah,
Salam sehat, selamat melakukan yang terbaik buat kita supaya tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, supaya seluruh kehidupan kita sehat. Salam sehat semuanya, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami. Engkau merindukan semua anak-anak sekolah minggu supaya sehat. Kami rindu juga Tuhan menolong kami supaya kami mampu melakukan yang terbaik untuk kesehatan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami, dan Tuhan pelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Engkau tambah-tambahkan kesabaran, hikmat mengajari anak-anak mereka, sehingga mereka juga sehat-sehat, diberkati. Kau berkati juga seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, setelah diajari orang tua menjadi orang-orang yang berhikmat. Kami juga berdoa buat teman-teman kami di seluruh dunia, Engkau berikan kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, Engkau menolong dunia ini dari virus COVID-19 supaya kami terbebas dari situ dan kami boleh sekolah kembali ke sekolah minggu, ke gereja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita mau mengaminkan firman Tuhan lewat pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Kita nyanyikan sama-sama. Kalau sudah dipersiapkan, dilipat yang rapi, kita angkat sama-sama, kita memohon kepada Tuhan ya. Apapun yang kupegang ini 2, 3 ya. Semua diangkat ke atas, 2, 3 ya. Apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam bahasa Simalungun, Hubere doon banihara jaun ninai bata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan dan kasih-Mu hingga ke akhir acara ibadah kami. Kiranya Tuhan yang dimuliakan di sepanjang ibadah kami. Kami telah mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas semua persembahan kami, sehingga dengan persembahan itu boleh semakin meluas kerajaan Allah di bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan oleh orang banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama di dalam doa. O Yesus Sasomani, O Yesus Sasomani, Hanami Haganub, Pasada uhur nami asetorangganu, Sengboy dalanun nami salakana torsa, Dopama soma nami torang age huja. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Shalom sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.